Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Susuk Sak Jodoh. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Siapa yang tidak tahu dengan kota Gudeg? Ya, tepatnya di Jogja. Di tahun 2010. Nat, gue mau tanya sama lu. Memangnya lu tidak ngerasa aneh? Setiap orang yang pakai susuk atau punya ilmu hitam tidak berani salaman sama lu. Tanyaku. Gue sih bodoh amat ya, Yi. Toh bukan gue yang ngerasain. Lagian gue tanya ayah sama mama, jawabannya kompak kalau itu cuma perangsang gue. Lagian ya, Yi, hampir semua keluarga gue itu peka, kecuali gue. Dan mereka sami kejawen, sama kayak lu modelnya. Ucap Nat. Yakin lu? Gue sih yakin lu beda, Nat. Lanjutku. Memang aku yang akhirnya mendorong Nat untuk lebih peka lagi. Sebutlah aku jahat. Tapi ada satu peristiwa yang mengharuskan aku menjadi jahat kepada Nat untuk membuka penutup dirinya. Yi, gue sebenarnya ngerti yang lu maksud. Cuma gue belum yakin saja. Gue tahu kenapa mereka tidak mau jabat tangan sama gue. Alasannya apa? Almarhum kakek gue sudah pernah cerita. Cuma gue tidak menyangka imbasnya bakalan seperti ini, dimana gue dianggap aneh. Bayangin saja, Yi, semua diajakin salaman, giliran gue dicuekin. Pasti otak orang kan aneh-aneh mikirnya. Sambung Nat sambil melihat keluar jendela. Susuk adalah sebuah benda yang dimasukkan ke dalam badan. Tapi ada juga susuk yang digunakan tanpa kita sadari bahwa itu adalah susuk. Dengan cara minyak tertentu yang kita pakai ketika kita mandi. Parfum yang kita pakai ketika kita akan menemui orang penting. Itu susuk atau jimat. Setiap susuk punya perannya masing-masing. Ada kastanya masing-masing. Biasanya yang berupa benda wujud yang dimasukkan ke dalam tubuh. Itu masih cetek. Tapi jika sudah berupa wangian yang dipakai ketika mandi, jangan ditanya seperti apa wujud penjaganya. Yang berupa benda seperti yang kita ketahui pada umumnya. Ada yang katanya susuk kantil, ada jarum emas, intan berlian. Tapi kalau aku bilang, cara memasukkan susuk kantil agar lebih yahut, dengan dikunyah pasti tentunya, aku diprotes banyak orang. Karena secara turun-temurun, kita percaya bahwa cara menggunakan susuk kantil, ya kembang utuh dimasukkan ke kulit. Tapi yang akan aku dan Nat ceritakan, bukan mereka yang menggunakan susuk benda, tapi pengguna susuk atau jimat yang tidak dengan cara memasukkan bendanya. Nat, tolong project ini kamu yang handle ya. Nanti kamu temui Pak Brata di gedung yang samping atrium. Kasih tahu apa saja yang beliau butuhin. Terus tanya, kira-kira dengan budget yang kamu anggarin, dia bersedia apa tidak? Kata bosku. Aku kesananya sama Ayi ya, Pak? Tanya Nat. Ya sudah, ucap bosku. Aku dan Nat pun mulai mengerjakan proyek. Mulai dari memilih anggaran, bikin pemetaan, sampai apa saja yang bakalan kita bikin. Aku pernah sekali bertemu Pak Barata. Aku tahu ada yang tidak beres dengan beliau. Hanya saja aku tidak menceritakan itu kepada Nat, daripada kami ribut nantinya. Sesampainya kami di kantor Pak Brata, karena sedang jam makan siang, maka kami pun memilih makan gado-gado di sekitaran gedung itu. Setelah makan, kami kemudian memutuskan untuk masuk ke gedung kantor Pak Brata. Yi, lu ngerasa gak sih hawanya agak aneh? Terus gue ngerasa seperti ada yang marah dan melihatin gue dari jauh, ucap Nat. Perasaan Mbak Nat aja kali.
Kilahku. Yi, gue serius ya ini. Ini beneran tidak enak gue. Ucapnya. Tidak apa-apa, Nat. Namanya gedung tua. Pasti ada aja lah. Ucapku. Padahal aku sendiri sedari tadi sedang menenangkan diri agar tidak keceplosan. Aku tahu ini bukan penjaga gedung ini, tapi kepunyaan Pak Brata. Karena sejak kami masuk, para penjaga gedung tidak berkeliaran. Mereka memilih untuk diam dan menjauh. Maaf Mbak lama menunggu. Mbak berdua sudah ditunggu Pak Brata di ruangannya, kata sekretaris Pak Brata ketika dia menghampiri kami. Mati gue. Semoga tidak panas itu nanti ruangan. Semoga deal biar cepat kelar, ucapku dalam hati. Karena aku yakin pasti akan timbul gesekan energi, baik dari Nat atau Pak Brata. Imbasnya kalau sudah seperti itu, pasti aku yang kegerahan, karena akan berasa seperti di dalam oven panas. Aku tahu Pak Brata ini bukan orang sembarangan. Yang aku tidak tahu, bahwa selain susuk, beliau juga punya perewangan pemakan darah anak-anak. Dengan santainya aku dan Nat mulai berjalan memasuki ruangan Pak Brata. Seperti yang aku duga. Wush, angin panas langsung menyambutnya. Belum juga masuk, sudah ada saja. Ampun dah. Bismillah, semoga semua selesai dengan baik, ucapku dalam hati, sambil menahan agar tidak terjadi gesekan. Tapi kali ini, Pak Brata tidak mau bersalaman dengan kami. Hanya saja aku bisa mencium dengan jelas bau danur. Tidak menunggu lama. Oke, aku setuju. Di mana aku harus tanda tangan? Ucap Pak Brata dengan santainya. Setelah selesai tanda tangan, aku dan Nat berpamitan kepada Pak Brata. Yi, lu ngerasa nggak? Pak Brata seperti mau nelan gue. Gue seperti tidak asing deh sama muka Pak Brata, ucap Nat menerka-nerka. Lu halu kali. Sudah, gue mau ke kantin. Gila, mau mati gue rasanya di sana, ucapku. Haha, lu di sana kepanasan ya? Katanya mengejekku. Gue masih manusia, Nat. Masih nampak. Masih bisa merasakan energi yang enak yang mana, jawabku. Memang kayak lu gitu tidak ada pantangannya ya. Biasanya orang-orang kayak lu itu ada pantangannya, katanya. Tidak ada. Lagian gue tidak mau ambil pusing. Kalau mau diambil lagi ya silakan ambil saja. Lagian orang peka juga ada beberapa jenis. Ada yang karena pilihan atau diinyang, ada keturunan, ada yang ketempelan, ada juga yang sengaja dibuka. Kalau gue sama lo itu hoki, kombinasi antara keturunan dan pilihan langsung, jelasku. Kami pun sibuk dengan lamunan masing-masing. Yang pasti aku tahu bahwa Pak Brata tidak memasang susuk sembarangan, dan dia ada hubungannya dengan masa lalunya Nat. Di tempat lain, ternyata bocah itu sudah dewasa. Tapi kenapa dia tidak sama seperti dulu? Pasti ada yang tidak beres, ucap Pak Brata dari jendela kantornya. Kemudian Pak Brata mengambil gawainya dan nampak seperti akan menelpon seseorang. Hingga panggilan kelima, akhirnya telepon itu diangkat. Aku menemukannya, ucap Pak Brata. Awasi dia, jangan sampai ada lagi penghalang. Dan jangan sampai ada orang tahu tentang susukmu itu, atau kau akan kehilangan semuanya, kata suara di seberang. Baik paman, jawab Pak Brata. Proyek pengerjaan perhelatan itu berjalan sebagaimana mestinya. Sebisa mungkin baik aku maupun Nat menghindari Pak Brata. Entah kenapa naluriku berkata akan ada sesuatu yang akan terjadi, tapi entah apa itu. Susuk yang digunakan Pak Brata bukan susuk yang ketika keluar akan keluar juga benda yang sama. Lebih ke minyak yang dipakai ketika mandi dengan jangka panjang. Hanya beberapa orang yang aku tahu yang menguasai pemasangan susuk dengan teknik ini. Itu pun tidak bisa sembarangan.
Mahar yang diberikan ada yang berupa materi, atau bisa juga darah dari anak-anak dengan kepekaan atau yang bisa disebut indigo. Tapi di sini mereka tidak dibunuh. Jika dia perempuan, ada yang diambil perawannya. Jika laki-laki, diambil darahnya dengan berbagai macam cara, walau hanya beberapa tetes. Susuk jenis ini digunakan untuk kedikdayaan, kuasaan, pekerjaan, membuat lawan bicara dengan ilmu apapun akan tetap tunduk kepada si pemakai susuk. Akan tetapi, dia tidak boleh sembarangan dalam penggunaannya, karena salah langkah bisa membuat ambyar. Dengan resiko yang besar, hal yang didapat pun besar pula. Seperti Pak Brata contohnya. Entah berapa anak indigo yang sudah masuk ke dalam jeratnya. Entah seperti apa nanti karma yang dia tanggung. Untuk susuk jenis ini pun, pemasangannya bukan kaleng-kaleng. Biasanya dengan ilmu linui, bukan sembarangan dukun. Tapi mereka juga menguasai kejawen irengan, dalam arti yang sebenarnya. Bahkan tidak jarang ada yang nekat belajar ilmu hitam kejawen kuno, agar bisa memanfaatkan susuk jenis ini. Karena itulah, susuk jenis ini tidak boleh juga dijual secara sembarangan. Berbeda dengan susuk-susuk yang dijual di pasaran, lelakonnya pun berbeda, syaratnya pun berbeda. Sekali terpasang susuk ini, lepasnya sangat susah. Harus benar-benar selain kuat iman, mental dan juga kuat tahan nafsu. Karena pemakai susuk jenis ini harus melepaskan seluruh perjanjian yang pernah dia buat. Belum lagi nanti adanya luka fisik. Semakin tinggi susuknya, semakin tinggi pula perjanjian yang dibuat. Nat, Yi, Pak Brata ngajak gue dinner. Terus lo tolak? Tanya aku. Kagak lah. Gila aja gue nolak ajakan gadun kayak Pak Brata. Cap Sinta. Hati-hati deh Sin, jangan sampai imbasnya ke kerjaan kita. Gue paling tidak suka soalnya urusan sahwat nanti berimbas kepada kerjaan. Sahut Nat. Ya elah, enggak lah, gue juga tahu kali. Lagian kan kalian tahu gue dari kecil. Gue ada penjaganya. Ya kali penjaga gue tidak wanti-wanti ke gue. Sahut Sinta lagi. Sin, lu kan anak indigo ya. Sebelum lo dinner sama Pak Brata, bisa kali Sin, lu kasih tahu gue, kita berdua ini ada penjaganya atau tidak? Tanya aku. Apaan sih lu? Indigo itu kan banyak tingkatannya. Gue tidak bisa melihat seperti gitu-gitu. Gue cuma bisa tahu kalau ada yang sereferensi sama gue. Ucap Sinta dengan mengeles. Gue tidak mau tahu ya Sin. Pokoknya urusan lo sama Pak Brata. Jangan sampai kebawa ke kerjaan. Gue tidak mau kerjaan gue berantakan gara-gara lo. Gue habisin lo kalau sampai itu kejadian. Ucap Nat dengan emosi yang menggebu-gebu. Aku tahu urusan seperti itu tidak akan bisa main-main sama Nat. Tapi dari pertemuan antara Sinta dan Pak Brata ini, semua misteri dan malapetaka dimulai. Malam harinya, di salah satu tempat makan ternama di Jogja. Sin, kamu cantik banget malam ini, ucap Pak Brata. Sinta pun hanya tersenyum simpul, tidak mampu menolak pesona Pak Brata. Hingga tanpa sadar, sudah masuk ke dalam jeratnya. Mereka berdua makan malam, layaknya sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Tapi siapa sangka bahwa ada rencana lain dari keduanya. Mulai dari tatapan mata yang mesra, hingga flirting pun tidak terelakkan lagi. Bukan, itu bukan malam pengantin bagi mereka, tapi malam malapetaka buat mereka. Karena disadari atau tidak, mereka saling menancapkan jeratnya satu sama lain. Sekaligus malam peresmian bahwa malam petaka sedang mengincar keduanya. Keesokan harinya, gimana kencan lu? Kata Budi. Lah, katanya gue sama Nat doang yang tahu. Ini kenapa si Budi tahu juga? Ucapku. Memang lo bertiga doang yang tahu. Gue percaya lo bertiga tidak ngember kok. Ucap Sinta. Kita sih bodo amat ya Sin. Gak tahu kalau lo. Ucap Nat.
Nanti pas jam istirahat, gue traktir lo bertiga. Sekalian kita gosip-gosip lucu, ucap Sinta. Ya nggak apa-apa sih Sin, asal lo yang bayarin kita. Haha, ucapku. Loh Mayi, kalau diajak pasti minta orang yang ngajak bayarin lo, kata Sinta. Siapa suruh ngajak gue, ucapku. Di sudut fast food ternama di bilangan Jogja. Memang ada apaan sih Sin? Ucapku dengan penuh kekepoan. Jujur untuk urusan jadi detektif nan kepo, teman-temanku biasanya ngandelin aku. Jadi gini, gue semalam sudah dinner sama Pak Brata. Terus dia ngasih gue hadiah, ujar Sinta sambil memamerkan kalung emas berbandul batu warna merah yang menurutku tidak wajar. Terus kelanjutannya, lu ngajak kita ke sini cuma mau pamer kalung, kata Budi. Nggak gitulah, gue juga semalam menebarkan jaring lah kepada Pak Brata. Laki-laki kayak Pak Brata, sama kayak laki-laki lain, gampang diikatnya, ujar Sinta. Maksudnya diikat? Aku masih menyimak dengan seksama arah obrolan ini. Aku tahu apa yang dimaksud oleh Sinta, tapi aku enggan berucap apapun, karena aku lebih memilih untuk menghabiskan makananku. Ya nggak gitulah Nat, lu kebanyakan halus sih. Jadi ngeres otak lu, bukan ikat kayak gitu maksud gue, ucap Sinta. Jadi gue memasang ajian buat menaklukin Pak Brata, tentunya dibantu penjaga gue, ucap Sinta dengan bangganya. Cari mati anak ini, batinku. Terus demen nih gue kalau sudah ke arah klinik, kata Budi. Pengen gue jitak rasanya, tapi burgerku lebih menggoda. Jadi gue diajarin sama nenek gue buat masang jaring ke orang yang gue mau. Haha, so far sih sukses ya. Ke gadun-gadun gue yang lalu, dan ke Bapak Brata gue dapat kalung kayak gini. Haha, seloroh si Sinta. Ih, lo kenapa dari tadi diam saja? Tanya si Nat. Iya Yi, biasanya lu paling hobi kalau cerita-cerita seperti ini, kata Budi menimpali. Kalian gak lihat, gue lagi asik makan, jawabku dengan asal. Memang lu gak ngerasa aneh gitu Sin? Gak curiga gitu sama Pak Brata? Memangnya penjaga lu tidak ngomong apa-apa tentang Pak Brata? Tanyaku sejurus kemudian. Ya enggak lah, gue tanya penjaga gue katanya aman. Ya sudah gue pasang. Lagian gue gak ngerasa gimana-gimana sama Pak Brata. Beda hal sama Kohar, mantan gadun gue yang lalu. Kalau itu gue merasa dia pakai. Tapi sama Pak Brata aman sekali Yi, ucap Sinta menjelaskan. Lo gak pernah tahu Sin, siapa dan apa yang lo hadapi. Makin tinggi dan makin mumpuni orang itu, akan semakin susah dibacanya, ucapku sambil kemudian menyalakan rokokku. Enggak lah, lo pikir penjaga gue orang sembarangan? Ngaco lu Yi, ketus si Sinta. Sudah, pokoknya ya Sin, ingat pesan gue nggak mau imbasnya ke kerjaan. Kasihan anak-anak lain kalau sampai imbasnya ke kerjaan. Banyak yang bergantung dari proyek ini. Jangan sampai karena ego dan nafsu lo, orang lain harus kena imbasnya, ucap Nat menegaskan. Iya, gue tahu Nat. Gue janji bakal tanggung jawab kalau ada apa-apa di kemudian hari, janji si Sinta. Semoga saja ya Sin, kata Budi. Setelah kejadian itu, Sinta menjauhiku. Namun dia masih bertegur sapa dengan Nat, Budi dan juga yang lainnya. Tapi dia hanya bicara denganku tentang pekerjaan saja. Di luar itu kami nyaris tidak bertegur sapa. Karena buatku, ketika orang lain acuh pada aku pun akan acuh. Tapi jika suatu hari orang tersebut meminta bantuan,
maka aku pun akan membantunya. Tidak terasa sudah hampir 6 bulan hubungan Sinta dan juga Pak Brata. Seluruh kantor sudah tahu tentang hal ini. Desas-desus tentang si Sinta pun sampai ke telinga bosku. Hingga akhirnya, bosku pun memanggilku. "I, kamu tahu kelakuan Sinta?" tanya bosku. "Tahu mas, memangnya kenapa ya?" Aku balik bertanya. "Sinta tahu nggak sih Pak Brata itu siapa dan istrinya siapa?" tanya bosku sekaligus kakak angkatku. "Tahu kali mas, lagian dia sudah gede. Dia bilang juga mau tanggung jawab. Sudahlah, ngapain dipusingkan?" jelasku. "Tidak segampang itu, Yi," katanya sambil membersihkan kaca matanya. "Mas, nanti kalau dia butuh bantuan, dia bakal nyari. Dan untuk sementara ini, biarin saja dulu. Anggaplah ini proses dia menuju kedewasaan. Gue tahu lu naksir Sinta, tapi bukan berarti dengan itu gue bakal ngebiarin lu jadi bego." Iya, ayo makan. Mau sushi nggak?" tanya kakak angkatku. Dari awal aku sudah tahu akan adanya malapetaka. Bukan aku tidak mau mencegah itu terjadi. Akan tetapi ketika aku cegah hal itu, maka tatanan semesta akan berubah. Dan pastinya akan ada orang lain yang akan mengalami hal yang Sinta akan alami nantinya. Hari demi hari, berjalan sebagaimana mestinya. Sampai aku sadari bahwa penjaga Sinta sudah tidak pada tempatnya lagi. "Nat, lu mendingan tepuk punggungnya Sinta deh. Siapa tahu dia jadi sadar," ucapku siang itu kepada Nat. "Ngaco lu, Yi. Lu mau Sinta ngamuk apa? Main nepuk punggung orang sembarangan. Salah-salah anak orang bisa mati," jawab si Nat. "Ya kan siapa tahu, Nat. Siapa tahu setelah itu dia sadar. Tangan lu kan masih berfungsi untuk membuang yang jelek-jelek," ujarku kemudian. "Aduh Yi, lu aja sendiri sono. Gue tahu lu udah gatel, tapi lu diem. Sama aja lu ngejerumusin teman lu sendiri. Sekarang malah lu nyuruhin gue. Sekate-kate lu kalau ngomong. Kadang itu mulut suka hilang ayakannya," kata si Nat dengan ketus. "Ya nggak gitu, Nat. Kalau gue dibolehin, gue juga bantuin kali. Tapi gue nggak diizinin. Ntar gue kayak maling dong," ucapku menjelaskan. "Lihat ntar aja, Yi. Terkadang tangan gue suka refleks kok," ucap Nat. Dari jauh aku dan Nat melihat Sinta. Hanya kali ini bukan aku saja yang merasa Sinta berbeda. Hampir seluruh anak-anak kantor menyadari perbedaan Sinta pagi ini. Aku hanya melihatnya dari kejauhan, karena mau aku jelaskan bagaimanapun, tidak akan digubris. Dari kejauhan, tampak ibu-ibu sosialita berjalan dengan tergesa-gesa. Dan ketika sudah bisa menggapai si Sinta, ibu itu kemudian menjambak rambut Sinta dari belakang. Sinta menjerit kesakitan. "Lu pelacur yang didemenin laki gue. Harusnya sebelum lu cari gadun, lu mikir siapa lawan lu. Main cantik emang bisa ya lu. Gue sudah diem ya, sampai lu nyerang anak gue dan bikin gue keguguran. Sampai kapanpun, gue tidak akan melepasin lo. Siapapun dukun lo, gue tidak akan tinggal diam. Camkan itu," teriaknya sejurus kemudian. Sinta hanya menangis. Selidik punya selidik. Itu adalah istri dari Pak Brata. Dan menurut cerita Budi, Sinta sudah tersesat lebih jauh. Makanya penjaganya pun enggan mendekat.
Sinta ke dukun? Maksud lo, Bud? Tanya aku. Enggak, Yi. Dia belajar ilmu dari buku warisan leluhurnya. Gue nggak tahu buku apa. Yang jelas dari situ dia berubah. Gue tahu karena Sinta cerita. Terus panjangnya ngomong ke gue lewat mimpi. Cerita si Budi. Kok lo gak cerita ke kita, Bud? Tanya si Nat. Nanti gue ceritain, kalian tidak percaya lagi. Terus Sinta juga sempat nyinggung aliran Jawa kuno. Ucap Budi kemudian. Persembahan Sukra Kasih? Tanyaku penasaran. Bukan, Yi. Gue lupa. Katanya leluhur dia salah satu pendiri itu. Ucap Budi. Ah, agak beres deh. Ujar Nat. Kemudian kami pun mulai sibuk dengan pekerjaan kami masing-masing. Bukan kami tidak peduli dengan Sinta. Hanya saja dia sendiri yang memilih jalannya. Mengamalkan ilmu yang dia lakukan. Tanpa pendampingan. Dan tanpa pengetahuan yang cukup. Tak peduli apa akibat terhadapnya. Hingga tidak lama. Nat, gue beli cake nih. Lu mau nggak? Gue sengaja beli yang coklat. Soalnya gue tahu kalau lu suka. Tawar Sinta kepada Nat. Baca doa dulu, Nat. Kalau perlu minta kepada Tuhan buat jaga lu. Ucapku. Lu kurang ajar ya, Yi. Teriak Sinta marah-marah. Lu mau ngapain gue, Sin? Mau bunuh gue? Sama seperti lu bunuh anaknya si ibu itu. Demi susu gak jelas lu. Kataku dengan lantang. Semua orang yang ada di kantor bergidik ngeri. Kalau sampai Nat kenapa-kenapa, lu yang gue matiin, Sin. Tinggal milih lewat jalan mana lu mau mati. Kataku sambil mengebrak meja. Sadar diri, lu bukan siapa-siapanya Nat. Kata Sinta tidak mau kalah. Segitu doang kemampuan lu buat lihat gue sama Nat. Makanya, kalau lu baca kitab kuno, pastikan dulu lu bisa ngertiin. Jangan cuma bisa ngaji, tapi lu tidak bisa mengkaji. Ampas lu. Kataku sambil pergi. Aku pun menyalakan rokokku. Ya, aku tahu aku salah karena terpancing emosi. Tapi naluriku tidak bisa diam ketika ada yang mengorbankan orang tidak bersalah. Apalagi jika itu hanya untuk kepentingan pribadinya, demi ilmu yang dia sendiri salah penerpaannya. Di lain tempat Pak Brata pun merasa geram setelah mendengar cerita dari orang kepercayaannya bahwa Sinta telah melewati batasnya, telah menumbalkan anaknya sendiri demi susuk yang bahkan Sinta sendiri tidak tahu bagaimana penerpaannya yang baik. Kurang ajar, geram Pak Brata. Pak Brata pun tidak tinggal diam. Selama ini bukannya dia tidak tahu bahwa Sinta telah menjeratnya. Dia sudah tahu. Hanya saja Pak Brata juga menancapkan jaring ke Sinta agar siap dijadikan persembahan. Tapi malang tidak dapat diraih. Rencana Pak Brata berantakan karena meremehkan Sinta. Pak Brata pun akhirnya menghubungi pamannya, yaitu Arya Satya. Paman, aku kecolongan. Anakku telah dijadikan tumbal susuk oleh calon tumbalku, kata Pak Brata. Brata, aku sudah mewanti-wantimu jauh-jauh hari agar kau berhati-hati. Karena walau bagaimanapun, anak itu setengah siluman. Leluhurnya bersekutu dengan siluman untuk mendirikan sektenya. Dan aku pun sudah bercerita bahwa kau jangan berurusan terlalu lama dengannya. Tapi nampaknya kau tidak mengindahkan ucapanku. Dan sekarang,
semuanya akan berulang lagi. Kisah lama, susuk yang kau gunakan dan dia gunakan itu merupakan susuk sajodo, di mana untuk melepaskannya dibutuhkan kematian jiwa yang murni. Dia tahu hal itu, dan kau berkata, kau dengan bodohnya melewatkan hal detail yang pernah aku jelaskan, ucap Arya Satya. Lalu aku harus bagaimana, Paman? Tanya Pak Brata. Bunuh dia atau nikahi dia, ucap Arya Satya. Aku tidak bisa menikahinya, Paman. Aku mencintai istriku. Dan seperti Paman tahu, jika aku menceraikan istriku, maka kematian yang aku dapatkan, ucap Pak Brata dengan lesu. Kau sendiri yang memulainya, Brata. Kau sendiri yang bermain dengan susu sajodo. Aku hanya bisa berharap semoga kau tidak salah dalam mengambil keputusan. Mungkin kau bisa bertanya kepada teman bocah tengik itu. Dia tahu jawabannya. Hanya jika kau kuat menghadapi tatapan matanya, ucap Arya Satya kemudian. Maksud Paman, gadis yang seperti preman itu, dia bukannya hanya gadis biasa, Paman, ucap Pak Brata. Sekali lagi, kau terlalu meremehkan orang, Brata. Coba kau lihat, siapa nama belakang gadis itu? Ngadirejo. Paman, apakah dia keturunan Ngadirejo, pendiri sekte kita sebelum perpecahan? Tanya Pak Brata. Hahaha. Akhirnya kau menyadarinya. Iya, Brata, anak itu keturunan aslinya. Sebaiknya kau berhati-hati ketika meminta pertolongan padanya, atau kau akan terkena sangkala. Karena walau bagaimanapun, kakeknya tidak menginginkan perpecahan ini terjadi. Tapi apa boleh buat, perpecahan tidak bisa terelakkan. Saranku, sebaiknya kau harus berhati-hati. Walau bagaimanapun, kita harus tetap menaruh hormat kepada keturunan Ngadirejo, ucap Arya Satya. Baik, Paman. Kali ini aku akan mengikuti apapun kata Paman. Tolong restui aku, Paman, ucap Pak Brata. Dan satu lagi, Brata, susuk yang kau punya merupakan warisan dari leluhurnya. Jika dia menginginkan kau melepasnya, kau harus melepasnya, jelas Arya Satya. Baik, Paman, apapun yang terbaik, karena aku tidak mau jika aku harus kehilangan keturunanku lagi, ucap Pak Brata. Kemudian pembicaraan itu pun berakhir. Pak Brata kemudian berpikir bagaimana harus memulai pembicaraan. Hingga kemudian dia menemukan ide. Mas, ada telepon tuh, ucapku kepada kakakku. Kakakku pun mengangkat gawainya. Halo, ada apa, Brata? Tanya kakakku. Wisnu, lu sibuk gak? Tanya si penelpon, yang kemudian aku tahu bahwa Pak Brata yang telepon. Tidak sih. Memangnya ada apa? Tanya Mas Wisnu. Begini, gue mau ngundang lu makan siang. Lu bisa ajak siapapun yang lu mau. Tempatnya lu yang nentuin. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf gue, karena bini gue bikin kisru di kantor lu, kata Pak Brata. Ya sudah, bentar.
gue tanya adik gue dulu. Ntar gue kabarin lo lagi ya, ucap Mas Wisnu. Bu, lo mau makan apaan? Ini Brata tumben ngajakin makan, tanya Mas Wisnu pada aku. Enggak ah mas, gue mager, gue nggak mau kemana-mana. Mending suruh dia kesini saja, terus minta bibi masak, atau nanti pesan saja. Gue malas kemana-mana, kataku kemudian. Ya sudah, gue bilang Brata dulu, ucap Mas Wisnu. Pak Brata dan juga Mas Wisnu adalah satu alma mater. Mulai dari kecil mereka bersahabat, walaupun dengan segudang perdebatan, tapi persahabatan mereka terbilang awet. Bedanya Pak Brata sudah menikah, dan Mas Wisnu masih betah menjomblo. Alasan sesungguhnya mengundang Pak Brata, selain mager, adalah aku jago kandang. Karena aku tahu pasti ada udang di balik batu. Aku pun sadar bahwa Pak Brata mulai tahu tentang nama belakangku. Sebenarnya alasan aku dan Mas Wisnu merantau ke ibu kota adalah menjauhi orang-orang seperti Pak Brata. Kemudian aku mengambil gaweku dan lalu menghubungi Nat. Aku mengajak Nat untuk datang ke rumahku. Aku sengaja tidak berbicara kepada Nat tentang kedatangan Pak Brata, karena aku ingin menjadikan kejutan bagi keduanya. Tidak lama kemudian terdengar bel rumahku berbunyi. Aku tahu ini pasti Nat yang mencet, karena mencetnya tidak santai. Kemudian bibi membukakan pintunya, dan Nat langsung masuk ke kamar. Ada apaan sih? Gak biasanya ada masak-masak besar seperti ini, ucap Nat menggebu-gebu. Ini Nat, mau ada tamu agung, mantan cem-cemannya Mas Wisnu dulu, ujarku menjelaskan. Hah? Lo serius? Tumben dibawa ke rumah? Tanya Nat. Mas Wisnu melempar bantal ke arahku. Punya adik satu memang tidak ada akhlak. Kalau ngomong suka tidak diayak dulu, kata Mas Wisnu. Ya, habisnya dari dulu kalian berdua kemana-mana bareng, sampai mama mengira lo belok, ucapku. Tidak lama kemudian, Pak Brata pun datang ke rumah. Mas Wisnu keluar kamarku. Yi, memangnya tamunya siapa sih? Tanya Nat penasaran. Ntar juga lu tahu kok. Gue mau keluar, mau udut dulu. Lo mau ikut gak? Tanyaku pada Nat. Bagi rokok lu ya, gue lupa beli tadi, ucap Nat. Ya, jawabku kemudian. Aku pun melihat Pak Brata masuk, tapi aku memutuskan untuk tetap di teras belakang. Kupret, kok lu gak bilang tamunya Pak Brata? Tanya Nat yang kesal. Sengaja, jawabku sambil kemudian menghembuskan asap ke udara. Dari kejauhan, aku melihat Mas Wisnu dan juga Pak Brata berjalan mendekat. Aku melihat Pak Berbak dari bakeri kenamaan ada di tangan kanan Pak Brata. Ia pun menyerahkan kue itu kepada bibi untuk dipotong-potong, dan sesudahnya bibi menyerahkan kepada kami sekaligus minuman untuk kami berempat. Baca doa dulu mas kalau mau makan, ntar kuenya dijambe-jambe, ucapku. Mana mungkin lah, ucap Mas Wisnu. Gue gak berani Yi, gue gak bakal ngelakuin itu ke kalian, jawab Pak Brata. Ya ke gue sama Mas Wisnu sih enggak, tapi ke Nat, ucapku. Kali ini gue datang dengan damai.
Gak bisa apa lu nerima gue seperti dulu lagi? Menjadi kakak lu lagi? Tanya Pak Brata. Buat gue Mas Brata sudah mati. Yang ada sekarang adalah Pak Brata. Sejak lu mutusin gabung ke sana, gue anggap lu sudah mati. Ucapku dengan ketus. Gue kesini mau minta tolong, Yi. Ucapnya tertunduk lesu. Aku tahu bahwa gara-gara perbuatan Sinta, hidupnya tidak sama lagi. Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Waktu tidak dapat diulang kembali. Aku pun tidak mau menyalahkan satu pihak, karena di sini baik Sinta maupun Pak Brata salah, dan mereka hanya benar menurut pendapat mereka masing-masing. Hingga tidak lama kemudian, akhirnya istri Pak Brata menelpon dirinya. Dari jauh aku mendengar ia memberikan alamat rumah Sinta, dan tidak lama kemudian, ia memanggilku. Kupikir ia masih bertelpon ria dengan istrinya. Ternyata Arya Satya. Bagaimana kabarmu? Tanya Arya Satya pada aku. Tidak usah basa-basi, ada apaan? Ketusku. Sebelum dia mulai berbicara aneh-aneh, lebih baik aku saja yang mengakhiri. Gue sudah tahu, dan gue juga tahu buat tidak gegabah. Gue bukan lu yang tidak pernah mikir panjang, kataku. Kudengar dia tertawa di seberang sana, dan kumatikan teleponnya. Lalu kuserahkan kembali kepada Pak Brata. Jujur setelah makan, aku mengantuk dan lelah. Aku memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Hanya ingin meluruskan punggungku dengan tidur sebagai bonusnya. Ketika bangun keesokan harinya, aku melihat semua orang sudah bangun dan sibuk menganyam daun kelapa. Aku pun kebingungan karena melihat semuanya sudah sibuk. Aku menghampiri mereka semua, dan aku melihat Mbak Citra, istri Pak Brata, sudah menggendong si Dede bayinya. Namanya siapa, Mbak? Tanyaku kepada Mbak Citra. Bahtara Bumi Naraswara, ucap Mbak Citra, yang disambut dengan lelehan air mata kebahagiaan Aki Awi. Bahtara Bumi Naraswara, laki-laki yang mulia yang bijaksana, dengan welas asih dan rendah hati. Gue gak bisa, Yi, ngabarin suami gue bertindak bodoh. Walau bagaimanapun ini darah dagingnya, kelak gue tidak bakal bohong siapa ibunya. Gue cuma minta saat ini, biarkan gue yang jadi ibunya. Isang Mbak Citra. Aku pun terdiam. Berarti ketika aku tidur tadi, drama telenovela. Aku melewatkan drama itu. Aku pun tersenyum-senyum membayangkan hal itu. Peletak! Mas Wisnu menyentil kepalaku. Masih pagi. Kenapa lu sudah stres duluan? Ucap Mas Wisnu. Ya Tuhan, kenapa laki-laki ini semua hobinya kayak gini? Diam-diam aku memperhatikan prosesi ruatan ini. Sebenarnya tidak ada bedanya. Tapi jika dilihat secara detail, ada perbedaan yang mencolok antara Sunda Wiwitan dan juga Kejawen. Dari gunungan dan tata cara kirapnya, ada perbedaan penataan, dan urutannya juga beda. Tepat tengah hari ketika matahari pada puncaknya, prosesi ruwetan ini dimulai. Dan tidak beberapa lama turun hujan. Kukira ini akan gagal, tapi ternyata menurut Aki Awi, ini tandanya upaya kami direstui. Setelah semua prosesi dan juga pelarungan,
kami pulang kembali ke rumah Sinta untuk prosesi selanjutnya. Aku sudah berjanji bahwa aku tidak akan gegabah. Aku hanya akan membantu jika diperlukan. Ketika sampai di rumah Sinta, tidak lama Nat mengalami trance atau kesurupan arwah leluhur. Dia mulai menari tarian kuno yang bahkan aku sendiri tidak tahu namanya. Aku melihat Aki Awi, tapi Aki pun hanya diam. Aku pun melakukan hal yang sama. Tidak ada satupun dari kami yang mendekat, karena ketika mendekat, seakan ada energi yang membuat kami terpental. Maka kami hanya bisa menanti hingga semuanya selesai. Tidak lama setelahnya, Nat telah pingsan. Kami memindahkannya ke dalam ruang tamu. Lalu aku bisa melihat Pak Brata dan Aki Awi sudah mengganti pakaian mereka. "Mari kita lakukan," kata Aki Awi kepada Pak Brata. Kemudian Aki Awi dan juga Pak Brata pergi berjalan kaki tanpa menggunakan alas kaki. Aku melihat Bumi yang tampak tertidur dengan pulas di pangkuan Mbak Citra. Lalu aku pun mendekati Mbak Citra. "Bentar lagi lahiran ya Mbak?" tanyaku. "Iya Yi," jawabnya dengan aura khas kebahagiaan seorang ibu. "Apapun yang terjadi Yi, Bumi ini anak gue. Walau nantinya dia cacat sekalipun, dia tetap anak gue," ucap Mbak Citra lebih lanjut. "Bumi tidak akan cacat Mbak," ucapku. Lalu terdengar suara, "Anjrit, badan gue lemas sekali," Nat berteriak. "Lagian lu juga kegayaan sih Nat," aku tertawa. Kemudian aku melihat Nat bangun dan kemudian berjalan keluar. Dia mengambil rokoknya. Entah apa yang mengganggu pikirannya. Aku pun menghampirinya. Tapi aku tidak ingin bertanya apapun. Aku hanya ingin ia tahu bahwa aku ada. Kami berdua seperti mengulang masa itu. Masa di mana hanya kepulan rokok dan suara rinai hujan serta nyanyian kodok saling bersahutan. Aku ingin bertanya, tapi ada yang menahanku. Maka aku pun membiarkan kami duduk dalam keheningan. Tidak lama setelahnya, aku mendengar teriakan dan tangis bahagia Mbak Citra. "Ya Allah, Bumi!" teriaknya. Kami semua menghampiri Mbak Citra dan Bumi. Perlahan-lahan bau anyir dari badan Bumi berganti menjadi bau bayi. Kulit Bumi yang bersisik rontok secara perlahan. Bahkan bibir Bumi dapat bergerak. Tidak lama kemudian, rambut Bumi yang seperti bergulung menjadi terurai. Akhirnya Bumi membuka matanya dan ia pun menangis sekencang-kencangnya. Akhirnya tangis Bumi terdengar. Tangisan pertamanya, dan ia menjadi manusia seutuhnya. Tidak lagi hidup di antara dua dimensi. Sukma dan rohnya menjadi utuh, menjadi satu kembali. Dari kejauhan Aki Awi dan juga Pak Brata berjalan memasuki rumah. Arya Satya mendekati Pak Brata dan lalu berucap, "Selamat Pak. Silakan Bapak yang mengazankan." Tidak lama terdengar lantunan azan dari mulut Pak Brata. Aki Awi tersenyum pada aku dan lalu berbisik, "Sudah Neng, semuanya aman. Tinggal nanti untuk Nat." Aku pun mengangguk. Bukan saatnya. Tapi yang aku tahu pasti, kami semua akan berkumpul lagi. Tapi dengan kondisi bahagia lainnya. Dan dengan drama yang berbeda.
Bumi tumbuh menjadi seorang anak yang lucu, cerewet dan juga mengenaskan. Kami reuni jika mereka pulang ke tanah air. Bumi mempunyai adik perempuan yang tidak kalah comelnya. Betari namanya. Jika mereka ke tanah air, mereka tidak henti-hentinya menggangguku. Bahkan tidak jarang, jika aku ketahuan dekat dengan lawan jenis, jika ada mereka akan memanggilku ibu. Sehingga tidak jarang karena panggilan mereka membuat beberapa orang menjauh. Kata mereka semua lawan jenis yang dekat denganku harus atas seleksi mereka. Iya, mereka terlalu overprotective untuk anak seusianya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Susuk Sajodo. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.